Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyadi SPD, pengampu mata pelajaran biologi. Dalam kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa kelas 10, saya akan menyampaikan materi pergaulan bebas, pornografi, dan dampak penggunaan narkoba. Silakan dicermati, semoga kalian menjadi siswa yang dibanggakan oleh SMA Negeri 1 Kota Mungkin. Untuk materi yang pertama, saya sampaikan tentang pergaulan remaja. Kalian semua sebagai peserta didik baru masih termasuk usia remaja. Bisa kalian cermati, menurut WHO, siapakah yang termasuk batasan usia remaja, yaitu anak-anak yang berusia 12 sampai 24 tahun. Sedangkan pada kalangan SMA atau sederajat berada dalam usia 15 sampai 17 tahun. Jadi kalian semua masih termasuk pada usia remaja. Pergaulan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Yang pertama yang mendasari adalah manusia sebagai makhluk sosial. Seperti yang kita lihat, yang kalian alami, semuanya tidak ada yang bisa hidup sendiri. Kalian di rumah bisa tumbuh dewasa atau tumbuh sampai saat ini karena peran orang lain, baik dari keluarga, orang tuamu, kakakmu, adikmu, ataupun di lingkungan kalian berada. Kalian bisa bergaul dengan sesama teman di kampungmu, di perumahanmu. Itu menunjukkan bahwa kita adalah makhluk sosial. Yang kedua, pergaulan itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Ini sudah dijamin dari PBB bahwa bagian dari manusia yang dijamin adalah pergaulannya, tidak dibatasi atau tidak dibedakan, menjadi hak manusia. Tidak dibedakan berdasarkan agama, ras, suku, ataupun yang lain. Sehingga bisa kalian rasakan sendiri di lingkunganmu, mungkin tidak selalu yang kalian jadi teman kalian adalah orang yang ekonominya sama, tidak selalu jenis kelaminnya sama, tidak selalu agamanya sama, sukunya pun tidak selalu sama. Ini menjadi bagian dari hak asasi manusia. Tetapi yang perlu kalian cermati bahwa dalam pergaulan manusia itu tetap punya koridor, punya pedoman, punya norma-norma yang harus ditaati oleh semua yang mengadakan pergaulan. Sehingga dalam bergaul nanti tidak akan muncul, tidak akan menimbulkan pelanggaran hukum ataupun pelanggaran hak asasi manusia. Penyimpangan pergaulan itu muncul karena respon atau tanggapan yang kadang salah, ya, salah mempersepsi, salah membuat kesimpulan. Yang biasanya dari anak-anak SMA membuat ungkapan, masa SMA adalah masa yang paling menyenangkan dan harus dinikmati. Nah, kesalahan tanggapan, kesalahan respon dari ungkapan inilah kadang yang akan muncul penyimpangan-penyimpangan. Apa yang kadang menjadi penyebab penyimpangan itu? Ya, penyebab utamanya kadang adalah kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama. Jadi seolah-olah tadi ungkapan yang pertama bahwa masa SMA adalah masa yang paling menyenangkan, kemudian menutupi hal-hal yang lebih besar, ya. Sehingga muncul usaha
bergaul yang penting menyenangkan. Ya. Nah, dengan hal seperti itu maka akan muncul penyimpangan-penyimpangan. Ya. Seseorang atau seorang anak yang dalam pemahaman agamanya kurang nanti akan mudah terbawa oleh tadi ungkapan tadi. Maka kalian sebagai insan yang beragama, manakala kalian bisa melaksanakan perintah, kewajiban sesuai dengan aturan agama kalian masing-masing, saya yakin kita tidak akan salah dalam pergaulan. Yang kedua, ketidakstabilan tingkat emosional. Kalian masih remaja, memasuki perubahan menuju tingkat SMA. Tentu ini menjadi sesuatu yang kadang harus dipersiapkan agar kematangan emosional kalian menjadi lebih. Nah, perubahan ini yang kadang karena perubahan ini sehingga emosi kalian tidak stabil. Ya, seolah-olah sudah menjadi dewasa. Ya, yang sebenarnya belum. Bisa kalian ukur sendiri, maunya naik motor saja. Naik motor kadang kalau anak SMP itu lebih banyak actionnya, tidak lebih ke kemantapan teknis dan lain-lain. Itu sebagai tolak ukur. Ya. Yang ketiga, pola pikir yang dangkal. Ini yang harus kalian renungkan dalam diri kalian, bahwa kalian di SMA tentunya kalian ingin berharap, orang tua berharap, keluarga berharap bahwa kalian nanti lulus SMA akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, pola pikir di SMA ini yang harus kalian tata, apa yang harus kalian persiapkan, bukan menuruti kesenangan yang sebenarnya tidak menuju ke harapan orang tua, harapan keluarga. Ya, kalian maksimalkan dalam belajar, kalian berusaha untuk lebih, sehingga dalam akhir kalian di SMA nanti betul-betul siap untuk menuju ke perguruan tinggi negeri, bukan sebaliknya hanya memenuhi kewajiban orang tua ke sekolah. Yang penting orang tua tahu kalian ke sekolah, entah nanti hasilnya bagaimana dipikir nanti. Itu yang keliru, pola pikir yang keliru. Yang keempat, cenderung remaja itu melakukannya hanya semata-mata untuk menyenangkan diri dan tidak ingin dianggap rendah. Ini yang kadang harus kalian camkan, ya, bahwa kebanggaan itu bukan dari kelompok yang seolah-olah punya kelompok besar, punya kesenangan yang sama, bisa kumpul-kumpul. Itu bukan sesuatu yang membanggakan. Ya. Apa yang akan kalian raih tentunya dengan segala perjuangan yang kalian alami akan menjadi sebuah kebanggaan. Nilai yang kalian peroleh akan menjadi sebuah kebanggaan. Prestasi yang kalian peroleh dari akademik, non akademik itu akan menjadi kebanggaan. Itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Contoh-contoh apa yang kadang menjadi penyimpangan dalam pergaulan? Ya, norma dalam masyarakat kadang sudah kita pahami, norma agama juga kita pahami. Apalagi nanti kalian di sekolah ini sudah diberikan buku panduan akademik, buku panduan tata tertib sekolah. Itulah yang akan menjadi panduan kalian menjadi siswa yang membanggakan. Pelanggaran yang ada harus diminimalisir atau ditiadakan. Kewajiban-kewajiban yang dituntut kalian harus maksimalkan. Contoh yang paling ringan, kita mulai dari merokok. Ya, merokok itu bukan sesuatu yang sepele. Ya, kalian belum saatnya, atau secara biologis, kedokteran, medis, merokok itu tidak ada keuntungannya. Ya, tidak ada yang menyebabkan kita menjadi lebih sehat, tidak ada. Merokok selalu membawa kerusakan pada sistem pernapasan kita, paru-paru kita. Ya, maka muncullah kanker dan yang lain-lain. Selain sisi ekonomi, kita cenderung boros dalam penggunaan anggaran kalian untuk bersekolah. Merokok biasanya diawali dari pergaulan yang
kumpul-kumpul, ya ada yang menawarkan rokok, kalian kemudian mencoba, ya, gantian menawarkan pada teman yang lain, jangan lakukan itu, ya. Yang lebih berat adalah penyalahgunaan narkoba, ya, di media massa, di medsos atau di media televisi selalu kita lihat banyaknya orang yang selalu tertangkap, ya, oleh Satreskrim dalam peredaran narkoba, bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, ya. Dari hal kecil merokok kadang bisa merambat ke miras, dari miras bisa berkembang ke narkoba, ya. Rokok hindari, miras apalagi, narkoba jangan pernah menggunakan, jangan pernah mengenal, ya. Contoh yang lebih ekstrim yang kedua adalah seks bebas, ya. Mungkin di negara maju ataupun di kota-kota besar mungkin ada juga satu dua kasus yang mungkin karena perkembangan pergaulan yang bebas, ya, sehingga menjurus ke hubungan laki-laki dan wanita yang melampaui norma-norma sosial, norma agama, ya, untuk memburu apa yang mereka rasakan, ya, mereka inginkan, ya. Yang ketiga, tawuran dan membuat kerusuhan. Dari pergaulan awal yang mungkin kurang tepat menjurus pada hal-hal yang negatif, ya. Sekelompok remaja biasanya sedikit kesalahan dalam berkomunikasi sampai muncul tawuran, ya, ataupun membuat kerusuhan, ya. Tidak ada hal yang urgen, tiba-tiba dia yang penting buat gaduh, membuat kerusuhan, nyari musuh. Nah, ini yang contoh-contoh pergaulan yang menyimpang. Yang keempat, sering menghabiskan waktu di waktu-waktu efektif yang tidak ada manfaatnya, ya. Kalau di kota besar mungkin ada dugem, ya, dunia gemerlap malam, ya. Mungkin kalau di Magelang, ya, tongkrong-tongkrong ataupun begadang di suatu tempat yang tidak jelas tujuan dan manfaatnya. Hal-hal yang kadang tidak normal dilakukan ini cenderung nanti akan membawa pada pemikiran-pemikiran, tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma aturan, apalagi kalau dikaitkan dengan aturan sekolah. Bagaimana kalian berusaha sebagai siswa SMA Negeri 1 Kota Mungkit yang tentunya kalian menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan sekolah juga, Bapak Ibu guru, untuk mencegah pergaulan yang salah tadi? Usahanya yang harus kalian lakukan adalah menjaga keseimbangan pola hidup, itu yang pertama, ya. Perlunya kalian belajar disiplin dengan mengatur waktu dan mengendalikan emosi. Ini penting, ya. Disiplin penggunaan waktu menjadi salah satu hal yang harus kalian mulai tata begitu kalian masuk di SMA. Apalagi ini masa-masa pandemi COVID-19, kalian belajar di rumah, ya, tentu kalian harus punya disiplin waktu yang lebih. Kapan kalian bangun tidur harus kalian persiapkan. Kalian mandi, walaupun tidak ke sekolah tetap harus mandi pagi hari, ya. Kalian ibadah, kalian sholat subuh bagi yang muslim, sarapan pagi, kemudian menyiapkan pembelajaran pagi, pembelajaran daring, ya. Kalian harus siap secara fisik dan mental. Kalau kalian terlambat bangun, itu sudah mengurangi kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran yang tidak mudah sebenarnya, ya, lain dengan tatap muka, karena sebagian mungkin tidak akan dijelaskan secara rinci, tapi kalian harus mencari dengan kemandirian yang tinggi. Kemudian mengendalikan emosinya, ya, kalian harus berusaha, ya, di SMA itu menjadi anak yang betul-betul punya kepribadian yang sangat baik, tidak mudah membuli temannya, tidak mudah memancing emosi temannya,
ataupun diri kita sendiri tidak mudah emosi manakala ada sindiran ataupun ada hal-hal yang menjadi kita sakit hati umpamanya. Kita mencoba menjadi anak-anak dengan kepribadian yang kuat. Ya. Yang kedua, berpikir untuk masa depan. Ya. Manakala kalian di SMA ini berpikir untuk masa depan, hal-hal kecil yang tidak punya manfaat saya kira kalian tidak akan lakukan. Ya. Itu menjadi kunci. Berarti harus belajar, latihan, ya, meningkatkan iman dan takwa, kemudian latihan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru, ya, mencari prestasi dengan minat yang kalian miliki. Itu menjadi satu kesempatan berpikir untuk masa depan. Cita-cita yang sangat memotivasi setiap anak dalam pembentukan arah hidupnya. Manakala kalian sudah punya cita-cita di SMA ini, besok lulus SMA saya akan kuliah namanya. Ya, tentunya kalian punya rencana. Ya, besok setelah lulus SMA saya ingin masuk di perguruan tinggi fakultas teknik namanya. Tentunya kalian punya rencana untuk masuk fakultas teknik, tuntutannya apa? Ya, matematikanya bagus, IPA-nya bagus, ya, mungkin bahasa Inggrisnya bagus lah. Kesempatan di SMA kalian maksimalkan itu. Dalam hal ini kamu perlu menentukan prioritas, ya, dan atau tujuan utama dalam hidupmu, ya, yang kira-kira tidak terlalu sangat mendukung tujuanmu, cita-citamu, ya nggak usah malah jadikan yang utama. Ya, itu kuncinya. Ya. Komunikasi dengan orang tua. Ya, kalau diingatkan guru, kalau kalian tidak belajar dengan baik, ya kamu terima sebagai introspeksi. Oh, saya salah, saya akan memperbaiki pola belajar saya. Ya, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena ini membantu saya dalam mencapai cita-cita. Dan tidak sebaliknya, membuang-buang waktu yang tidak berguna malah kita maksimalkan, itu yang keliru. Yang ketiga, menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran agama. Semua aturan manakala kalian lakukan dengan tepat, dengan baik, insya Allah itu akan menjadi modal kalian menjadi insan yang punya kepribadian yang matang, ya, tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan lingkungan. Ya, lihat temannya kumpul-kumpul, kalian punya prinsip, saya nggak akan kumpul-kumpul karena nggak akan kumpul-kumpul yang ada manfaatnya, maksudnya karena itu tidak mendukung cita-cita saya. Atau sebaliknya, ya, kalau itu kegiatan yang sangat mendukung, di sekolah ada kegiatan ekstra yang mendukung, saya ikut. Ya, kegiatan di sekolah yang sangat membantu saya untuk bersosialisasi, menambah percaya diri saya, dan yang lain-lain saya ikut. Itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, di sekolah banyak aturan nanti yang akan mengembangkan kepribadian kalian, mengembangkan diri kalian. Tapi sisi lain ada aturan-aturan yang berusaha untuk meredam gejolak emosi yang akan menjerumuskan kalian. Ya, ikuti aturan sekolah yang sudah dibuat dalam buku, sudah kalian baca. Ya, kalau belum paham, baca 2 kali 3 kali. Yang kedua, memperdalam ajaran agama. Ya, tentunya ini sebuah hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta kita semua. Apa yang kalian inginkan, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan diimbangi dengan amalan-amalan yang mendukung, insya Allah apa yang kalian cita-citakan nanti akan menjadi sebuah kenyataan. Tentunya perjalanannya tidak mudah, sangat panjang, dan itulah sebuah hasil nanti yang akan menjadi atau membanggakan kalian. Bertindaklah seperti remaja yang berpendidikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan Pancasila dalam kehidupan dan melaksanakan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh. Ya, nilai-nilai hak asasi manusia kalian junjung tinggi, ya, menghormati orang tua, menghormati teman, menjaga toleransi, menjaga hubungan kekeluargaan dengan siapa saja, jaga nilai-nilai sosial yang sudah berkembang.
Dan Pancasila sebagai dasar negara kita punya 5 sila yang sesungguhnya itu adalah pedoman bagi kita semua warga negara Indonesia, apalagi pelajar, dalam berperilaku. Sila nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 semuanya membawa kita dalam amalan untuk menjadi insan yang utuh, sebagai insan yang warga negara Indonesia yang dibanggakan. Ingat, jika ada pepatah mengatakan masuk ke kandang kambing tidak seperti kambing. Artinya apa? Kita harus bisa menempatkan diri dalam satu lingkungan, ya. Tetapi kita bisa memilah mana hal yang positif, yang menguntungkan untuk dilakukan, dan tidak terjerumus ke dalam hal negatif yang justru merugikan. Semua lingkungan kadang harus membawa kita untuk satu pilihan, tapi tentunya pilihan kita selalu pilihan yang baik. Manakala kita di lingkungan yang kurang baik, ya kita nggak masalah, kita di lingkungan, tapi kita harus memilih apa yang harus kita lakukan, tentunya hal-hal yang baik, ya. Ingat pepatah itu, ya. Terkait materi berikutnya tentang perkembangan medsos sekarang yang sudah tidak bisa kita bendung lagi, eranya adalah era digital. Tentunya perkembangan IT yang begitu cepat, kita harus selalu waspada, ya. Satu persoalan yang muncul adalah masalah pornografi, ya. Apakah pornografi itu dalam konteks bahasa? Pornografi adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka atau eksplisit dengan tujuan membangkitkan birahi atau gairah seksual, ya. Ini dalam konteks bahasa Indonesia. Tentunya kalian sudah paham kriteria pornografi apa, mungkin beberapa atau sebagian mungkin sudah tahu yang oh ini termasuk pornografi, ini tidak. Saya kira kalau sudah paham, ya. Hanya saya ingin jelaskan supaya koridor siswa SMA Negeri 1 Kota Bukit tidak masuk pada hal-hal seperti ini. Pornografi dapat menggunakan berbagai media, ya. Satu, bisa dalam bentuk teks tertulis maupun lisan, ya. Kalian bicara itu juga harus diatur, harus dijaga. Jangan membicarakan hal-hal yang tadi tereksplisit ke arah pornografi, ya. Kalian punya teman baru, ya, kalau ada satu dua yang berbicara mungkin tidak pas, kalian ingatkan, ya. Ataupun kalian membuat tulisan, ya, sama. Tulisan-tulisan yang mengarah ke sana saya kira juga kalian tahu, ya. Jangan lakukan membuat tulisan yang mengarah ke pornografi juga. Foto-foto, ya. Kalian boleh mengambil gambar dengan HP kalian, ya. Tentunya dengan etika tata cara yang tidak membawa konten ke arah sana, ya. Kalian ingin mengenalkan diri dengan foto, ya biasa, foto biasa, bukan dengan mimik, bukan dengan bagian tubuh dan lain-lain yang mengarah ke sana, ya. Kalian manfaatkan teknologi tapi untuk kebaikan, ya. Ukiran, ya, saya kira bisa juga kalian mungkin yang punya jiwa seni bisa membuat ukiran, tapi untuk ukiran-ukiran yang punya nilai-nilai selain itu, selain pornografi yang kalian kembangkan, ya, mungkin kaligrafi boleh, atau ukiran dalam rangka untuk besok kalian lomba kriya, wah sangat mendukung itu, ya. Ataupun yang kalian punya hobi gambar, ya, gambarlah, menggambar yang baik, ya, gambar-gambar yang mendukung untuk, ya, kalian belajar, ya, buat poster, ya, basic kalian, fondasi kalian untuk lomba buat poster bagus, ya, dengan gambar-gambar. Yang punya ide-ide bagus kaitannya dengan sekolah kita, sekolah Adiwiyata, kalian bisa gambar yang kira-kira membangkitkan semangat teman-teman kalian nanti di kelas untuk mengelola sampah, namanya, ya, untuk
mengajak teman-teman dalam menuju sekolah hijau umpamanya, atau yang lain ya. Gambar-gambar bergerak termasuk animasi ya. Yang pintar IT dalam membuat animasi kalian bisa kembangkan, bukan ke arah yang pornografi, tapi sisi-sisi yang positif, yang baik untuk kemampuan IT kalian. Suara apalagi ya, kalian dengan menggunakan HP komunikasi dengan orang tua, dengan teman kalian ya, tentunya dengan normatif ya, bukan membicarakan hal-hal yang kurang baik ya. Dalam bersuara pun, berkomunikasi pun harus dengan aturan yang norma sosial, norma sekolah yang harus kalian taati ya. Ya, ada juga pornografi melalui film, banyak ya, tentunya kalian harus hindari. Majalah juga ada, kemudian novel pun juga ada, cerita pendek, pertunjukan ya, kadang ada pertunjukan yang kira-kira berbau itu orang cenderung akan mengalihkan, akan meminta untuk tidak lagi seperti itu dan lain-lain ya. Persoalannya bagi remaja yang harus kalian pahami, pornografi merupakan bahaya laten yang ditakutkan oleh sebagian besar orang tua karena dapat mempengaruhi perkembangan anak. Anak-anak sendiri rentan menjadi target utama dalam bisnis pornografi ya. Ini yang persoalannya, bahaya laten ini yang sangat membahayakan ya. Laten itu maksudnya walaupun seolah-olah nggak ada, tapi suatu saat kalau muncul itu kadang melebihi kejadian yang pernah ada. Kalau ada yang sudah istilahnya mungkin bau-bau pornografi ya, usahakan segera dikikis habis, dihilangkan, karena ini menjadi bahaya laten ya, ya bahaya laten. Apalagi informasi dari Kementerian PPAI bahwa 98% anak yang memegang telepon atau HP pernah melihat konten pornografi ya. Ini yang mengkhawatirkan, 98% ya, sudah dengan HP-nya melihat itu. Nah, konten pornografi sangat mudah diakses oleh anak-anak. Anak-anak hampir sekarang semuanya pegang itu ya, pegang HP. Nah, tentunya orang tua kadang punya kekhawatiran ya. Sedangkan informasi sangat terbuka lebar di dunia maya. Tidak ada orang yang bisa menghambat akses yang ada di internet. Siapa saja bisa. Nah, ini yang muncul menjadi persoalan. Bagi bahaya laten, banyak anak sudah membawa HP, dan dari HP itulah sumber informasi itu bisa diakses. Ini yang menjadi persoalannya. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan penggunaan HP terkait konten-konten pornografi, tentunya nanti akan menjadi persoalan tersendiri. Apa yang akan muncul manakala para remaja salah dalam menggunakan HP untuk tidak belajar ya, tidak untuk belajar tapi malah kadang disalahgunakan ya. Pengaruh yang terbesar nanti adalah pornografi mempengaruhi kinerja ya. Karena seseorang cenderung menghabiskan waktu untuk mencari konten-konten yang dianggapnya itu yang baik. Ini ya, kemampuan otak kita nanti akan menurun karena kita tidak bekerja belajar, tapi malah hanya membuang waktu, menghabiskan waktu untuk mencari hal yang kurang baik. Pengaruhnya secara nyata nanti akan berfungsi dari psikis nanti kepada organ ya. Akan ada penurunan fungsi seksual manakala nanti kalian menjadi dewasa ya. Belum saya jelaskan secara fisiologi di dalam kesempatan ini, nanti di pembelajaran akan saya jelaskan ya, mengapa kok dari itu kok bisa sampai ke disfungsi seksual ya. Ada penjelasan ilmiahnya, fisiologinya ya.
Demikian pula nanti akan mengubah pola otak kita, pola kerja otak kita. Ini yang berbahaya. Ya. Otak mana kalau sudah tercemari hal yang kurang baik, dia akan tidak bekerja secara maksimal untuk hal-hal yang seharusnya kita kerjakan untuk belajar, ya. Dan yang keempat, terbiasa manakala kita dengan membuka konten-konten itu terbiasa berpikir kotor dan bisa melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ini yang berbahaya. Pikiran kita, otak kita tercemar, kemudian muncul kebiasaan yang nggak baik. Kebiasaan yang nggak baik itu akan terlihat dalam tindakan kita yang juga tidak baik. Ini resiko-resiko manakala kita tercemar oleh konten-konten pornografi. Maka hindari apa yang ada di medsos itu untuk melihat, untuk mendengar dari konten-konten pornografi. Jika kecanduan, diingatkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa prefrontal cortex atau bagian depan otak besar kita untuk anak-anak yang kadang melihat konten pornografi akan mengalami kerusakan dan mengecil. Ya, kalau udah rusak dan mengecil, nggak berkembang, itu resikonya sangat fatal. Mengapa? Karena bagian otak tersebut memegang peran penting dalam tubuh yang membuat pembeda antara manusia dengan hewan. Kalau otak itu mengecil, kita akan kembali ke kehidupan sebelum manusia. Kalau dikatakan dalam evolusi itu, kita nanti nggak bisa dibedakan antara manusia dan hewan. Ini sesuatu yang sangat-sangat merugikan, sesuatu yang sangat harus kita jauhi, ya, karena akan mengecilkan otak bagian depan kita sehingga kita tidak berkembang sebagai manusia yang utuh. Cara mengatasi, batasi atau pantau penggunaan medsos, terutama jika melebihi beberapa jam. Ya, kita menggunakan medsos, kita harus membatasi diri. Mana yang baik, yang tidak, kita usahakan kita sudah selektif. Kemudian jangan sampai berlarut-larut, karena kalau kita terlalu lama bisa kita ingin mencari konten-konten yang tidak baik. Cukup kita batasi, mungkin 1 hari medsos berapa, ya udah. Ya, itu bagian dari yang harus kita lakukan. Yang kedua, pengelolaan diri. Apa yang ada dalam diri kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian, kalian kelola dengan baik. Yang baik kalian lakukan, yang tidak baik tidak kalian lakukan. Perkembangan IT tetap kalian ikuti, ya, kalian bergaul tetap kalian ikuti, karena sebagai manusia sosial, sebagai insan sosial, ya, kalian harus berkembang juga. Tetapi koridor-koridor hukum, koridor-koridor norma sosial agama kalian jadikan patokan untuk melakukan atau tidak. Itu yang harus kalian pegang. Yang ketiga, menghindar atau menahan untuk tidak memenuhi desakan ketika berusaha untuk melihat konten pornografi. Manusiawi kadang kalau ingin melihat, tapi kalian harus langsung ambil tindakan, tidak, katakan tidak, dan tidak melakukan untuk melihat konten-konten itu. Memikirkan konsekuensi. Oh, kalau saya membuka berarti saya punya risiko lebih besar. Tadi gambarannya kita akan menjadi seperti hewan, sangat mengerikan. Ya, tidak kita lakukan kalau kita melihat konsekuensinya, tapi kita alihkan dengan berbuat yang lebih baik, dengan olahraga, ya, daripada terlalu capek menggunakan HP, kita selingi olahraga, ya, lebih baik. Materi berikutnya yaitu penyalahgunaan narkoba dan bahaya penggunaan narkoba. Ini saya sampaikan karena kita tahu perkembangan narkoba saat ini begitu sangat mengkhawatirkan bagi kalangan remaja. Narkoba sendiri terdiri dari apa? Ada narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, di sana disampaikan bahwa narkoba adalah suatu obat atau zat alami maupun sintetis yang dapat
menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi atau hilang rasa atau nyeri, dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus-menerus. Kalau kalian sudah pernah melihat di media sosial ataupun tanaman di sekitar kalian, jika ada yang sudah mengenal mungkin jenis-jenis tanaman ini, bisa kalian lihat apakah jenis tanaman ini termasuk sumber narkoba. Dari nomor 1 ini kebetulan ada seorang polisi yang menuju tempat budidaya tanaman tersebut. Ya, tentunya ada sesuatu yang dicari oleh polisi tersebut. Nah, kalau jenis tanaman yang kedua ini bukan jenis tanaman di Indonesia, ya, artinya di Indonesia nggak ada. Kalau yang nomor 1 tadi ada di Indonesia. Nomor ini ketiga ini juga tidak ada di Indonesia. Ini ada di luar negeri. Ya, kita mengenal jenis-jenis tanaman sumber narkotika, ya, yang alami, ya. Ada peyote, ganja, ada koka, dan opium. Semua istilah baik yang terkait narkoba atau nafsa mengacu pada zat yang umumnya memiliki resiko kecanduan. Nah, siapa saja yang termasuk psikotropika? Ya, psikotropika atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak. Ya. Ini beberapa cenderung nanti akan menimbulkan halusinasi atau ilusi. Ini yang berbahaya, ya, kalau orang menggunakan bahan tersebut. Halusinasi itu apa? Ya, halusinasi itu gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium aroma, dan melihat sesuatu yang kenyataannya tidak ada. Ini resiko pada saat orang mengkonsumsi itu sangat berbahaya. Dia selalu melihat sesuatu yang tidak nyata. Apakah ilusi? Ya, ilusi hampir kayak halusinasi. Sesuatu yang ada hanya dalam angan-angan atau khayalan. Pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan. Sedangkan delusi, pikiran atau pandangan yang tidak berdasar atau pendapat yang tidak sesuai kenyataan. Kalau orang yang kadang sudah mengkonsumsi itu, nanti yang muncul adalah ilusi, delusi, halusinasi. Semuanya terlihat hanya khayalan saja. Ini berbahaya, ya. Dikatakan ilusi dan delusi sebagai penyakit atau gangguan kejiwaan, karena jika terus dipelihara dalam pikiran maka akan berbahaya dan merusak akal sehat, nggak rasional yang muncul. Pemakaian psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang buruk. Tidak saja menyebabkan ketergantungan, namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit, kelainan fisik maupun psikis si pemakai, bahkan menimbulkan kematian. Ya, ini contoh, ya, contoh berbahayanya penggunaan psikotropika. Ya. Otak nanti akan menjadi rusak, ya, sehingga akan menimbulkan kelainan perilaku. Ya. Tadi perilakunya berubah, kemudian orangnya selalu halu, ya, tidak logis, ya, ya tanda petik sudah nggak sehat secara jiwa. Macam psikotropika yang berbahaya apa saja? Yang di pasaran selalu kita diinformasikan adanya ekstasi atau sabu-sabu, ya, salah satunya itu ekstasi, ya. Ini bahan yang sangat berbahaya, walaupun asalnya dari bahan alami, yaitu dari kokain, ya, dari ekstrak bubuk kristal putih yang didapat dari ekstrak kokain, ya, dari daun koka, ya. Tapi ini sangat berbahaya.
Apa efek kokain? Ini seperti itu ya. Secara fisik nanti tekanan darah tinggi, sulit tidur, bola mata mengecil ya. Bisa dibayangkan kalau bola mata menjadi mengecil ya, nggak normal, hanya kecil, kelereng kecil di ruang mata ya. Hilang nafsu makan, orangnya menjadi kurus, denyut jantung menjadi cepat ya, terbius sesak dan seterusnya ya, sangat berbahaya ya. Yang kedua, sabu-sabu ya. Contohnya yang selalu bisa kadang kita lihat di berita televisi, ada orang yang menggunakan buang pakai botol, kemudian ada pipanya, dihirup dengan hidung. Nah, ini contoh obat psikotropika. Yang berbahaya adalah efek kecanduannya. Contohnya sabu-sabu tadi bisa menyebabkan gangguan ya, tidak punya semangat, gelisah ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, gangguan otak ya, bahkan sampai gila ya, paranoid ataupun nanti merusak hati kita. Kalau orang kekurangan, kalau pengguna yang sudah parah, kalau putus obat, dia nanti akan mengalami sakit yang luar biasa, karena emang nggak mengonsumsi itu. Ini yang berbahaya. Tapi jika kalian bisa lihat betapa bahayanya orang yang mengalami kecanduan itu, nanti dia sudah kayak tidak punya harapan hidup ya, nggak ada semangat, nggak ada tenaga, letih lesu, ingin selalu tidur terus menerus. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan orang itu di waktu yang akan datang, bagi dirinya, bagi keluarganya, kayaknya masa depannya tidak ada lagi. Yang berikutnya nanti adalah ganja. Ganja itu juga termasuk bahan yang sangat berbahaya. Resiko yang paling menonjol selain kecanduan, nanti akan menurunkan IQ ya. Bisa turun 6-8 poin pada orang-orang yang menggunakan itu. Bisa dibayangkan, IQ turun 1 saja orangnya udah banyak penurunan kemampuan matematikanya, IPA-nya, sosialnya, apalagi kalau turun 6-8. Dan yang lain miras ya. Miras harus kita jauhi ya. Minuman keras, ada whisky, vodka, anggur ketan hitam, ada ciu, oplosan dan lain-lain harus kita jauhi ya. Ini sumber nanti menuju narkoba. Ya, itu tanda-tanda orang yang kecanduan ya, sampai nanti perilaku yang sangat tidak terpuji, suka mencuri ya, sering cemas, stres, mudah gelisah, pelupa ya, kemudian tidak disiplin, sering bolos sekolah, ngantuk dan lain-lain. Ini bukan pelajar yang menjadi harapan kebanggaan orang tua sekolah ya. Bisa dibayangkan kalau pelajar udah punya ciri seperti itu, apa yang mau diharapkan? Saya kira ke depan betul-betul harapannya atau cita-citanya sangat jauh dari kenyataan. Kemudian yang lain, akibat yang lain adalah orangnya menjadi malas ya, hidupnya kotor, jorok ya, sehingga muncul banyak penyakit ya dalam dirinya. Ditambah lagi dengan gangguan-gangguan fungsi tubuh, sangat-sangat kompleks untuk kesehatan pengguna narkoba dan miras ya, sangat menurun kemampuan kesehatan fisiknya. Dan yang lain nanti bisa sampai ke hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat dia sudah tidak ada harapan, bisa sampai menyakiti diri, bahkan berusaha ingin bunuh diri. Bisa dibayangkan ya, bagaimana keadaan orang tersebut ya.
Gangguan mental juga bisa muncul sampai dengan kematian. Bagi remaja tentunya ini tidak kita inginkan karena juga punya dampak terhadap kesehatan reproduksi, ya, terhadap kesehatan reproduksi. Organ reproduksi nanti akan mengalami gangguan-gangguan sehingga harapannya nanti menjadi keluarga yang baik, keluarga yang punya keturunan ini akan sulit terwujud. Termasuk hal-hal yang sangat dikhawatirkan, ya, biasanya dari kebiasaan nongkrong, kemudian dari pilihan mencoba-coba mulai dari merokok, kemudian miras, sehingga akan menjadi ketagihan pada pengguna narkoba, ya. Bagaimana agar kita semua, kalian semua betul-betul terbebas dari narkoba? Tadi yang utama adalah pegang teguh norma agama. Itu kunci. Itu larangan agama. Ya, yang memabukkan baik miras ataupun narkoba memabukkan itu larangan agama. Hindari, jauhi, ya. Tidak menggunakan. Taati norma sosial, norma keluarga, ya. Betul-betul kalian taat, insya Allah kalian akan menjadi pribadi siswa SMA 1 Kota Mungkit yang sangat-sangat tangguh, ya, sangat berwibawa, sangat diharapkan. Olahraga perlu, ini dalam rangka untuk mencegah hal yang kurang baik. Kemudian lakukan kegiatan sesuai hobi, ya. Kalau kita menuruti hobi kita akan berkembang, kita akan menjadi orang-orang yang punya keterampilan, sangat mendukung kegiatan kita sebagai pelajar. Dan gunakan waktu istirahat dengan baik. Artinya saatnya kalian capek belajar ya istirahat, udah nggak usah mikir yang lain. Pola makan harus kalian taati yang bergizi sehingga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang kurang baik. Kalau ada persoalan, ya, coba kalian berkomunikasi dengan guru BK, dengan teman-teman dekat kalian, dengan orang tua kalian. Persoalan apa? Nanti akan diurai sehingga hidup kalian selalu terpecahkan manakala ada persoalan. Hindari menerima sesuatu yang berupa makanan kemudian dari orang lain yang belum kalian kenal. Kadang dari orang-orang yang baru mengenal kalian biasanya memberi sesuatu, tapi tidak atau jangan langsung kalian terima. Bisa jadi itu adalah bahan narkoba yang sangat membahayakan kalian. Demikian paparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan kalian semua betul-betul menjadi warga SMA Negeri 1 Kota Mungkit yang membanggakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.